Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat Sekretariat BK Paksi ya, Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Kota Cilegon. Bersyukur bersama kami Direktur BK Paksi Kota Cilegon dan kedatangan kami yang luar biasa ini dari Bapak Haji Rabudin yang kaitannya dengan beliau diamanatkan sebagai ketua forum ya. Ketua forum apa saya nggak tahu nih. Forum Oke, baik. Nih ngobrol pagi ini Pak Ketua dan Pak Direktur, ini sebut dengan Direktur dari Pak Ketua dulu lah. Pak Ketua atau dari Direktur dulu nih, kaitan dengan ini Pak. Sekarang ini lagi heboh nih, lagi rapi. Mungkin juga Ustadz TKP TPK BK Paksi salah satu bagian dari madrasah yang mendapat honor itu ya. Seperti apa Pak penjelasannya Pak? Oh ya, terima kasih Pak Bayu di sini menjelaskan. Jadi saya selaku Direktur Utama PDBK Paksi Kota Cilegon mendengarkan secara langsung dari rekan pengurus PDBK Paksi, juga dari Ketua Forum Paksi, karena kami mempunyai tangan-tangan yang ada di kecamatan, beberapa dengan kami, juga dari kepala-kepala unit TKP TPK dan jumlahnya sudah kurang dari 146 yang membina kurang lebih 11.000 santri di Kota Cilegon ini. Kami tentu sangat prihatin mendengarkan informasi atau menyimak informasi atau menangkap informasi bahwa honor guru TKP TPK dan juga madrasah diniyah maupun madrasah formal yang mereka statusnya adalah honorer untuk triwulan yang keempat, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Sekarang sudah bulan Januari tahun 2025, ternyata belum cair atau ada yang ekstrim mengatakan tidak akan cair. Ini sangat prihatin. Karena di dalam proyek anggaran 14 Desember itu biasanya harus sudah cair, terserap semuanya. Pak Direktur sebentar, saya menarik nih. Artinya guru atau Ustadz TKP TPK ini sesungguhnya adalah mendapatkan hibah berupa honor daerah ya, honor daerah setiap bulan ya, yang katanya diberikannya per 3 bulan lah gitu ya. Sejak kapan nih Pak? Oh iya, ini menarik sekali sejarah Cilegon. Awal berdirinya Kota Cilegon dengan wali kota yang pertama Bapak Tubagus Dede Jamaat SOS MSI. Kami respect sekali dengan beliau. Allahumma yarhamuh. Dan Allah memberikan rahmat selalu kepada beliau dalam kuburnya, dijembatkan kuburnya. Karena tidak semua pimpinan daerah, tidak semua wali kota maupun bupati peduli dengan pendidikan Islam. Ini saya baru mendapatkan wali kota yang peduli memberikan bukan hanya sekedar tutur saja, tidak hanya omongan saja, tapi juga uwur. Artinya memberikan fakta ya, faktanya berupa uang waktu itu Pak besarnya hanya 50.000. Kamu berapa itu? Masih ingat nggak tahun berapa itu Pak? Ya, kita awal Pak wali kota Pak Siapa dengan waktu dengan Pak Rusli ya kalau nggak salah. Pak Rusli, Masya Allah. Kami tidak melihat besar kecilnya, tetapi penghargaan pemerintah daerah kepada kami atau pribadi Pak kepada pendidikan agama di Kota Cilegon ini. Kemudian sedikit berkembang pada kepemimpinan berikutnya, nggak salah itu Pak Dr. Iman Aryadi meningkat dari 50.000 menjadi 165. Masih ingat Bu Ade ya? 165. Kami pun terima, tidak ada demo-demoan Pak. Alhamdulillah kami terima dengan syukur, dan yang bersyukur itu akan ditambah nikmat. Sehingga akhirnya terakhir itu kami mendapatkan 375.000 per guru, per ustadz per bulan. Per bulan. Walaupun sebelah kami yang mengajar di madrasah diniyah sama-sama non formalnya juga dengan TKTPA, dengan TKTPK mendapatkan 675. Bedanya Kami punya harapan nih terhadap pemerintah yang baru. Kenapa di PKK? Padahal sama-sama pendidikan non formal keagamaan. PP-nya sama, peraturan Menteri Agamanya sama, kemudian di direktorat yang sama, Dirjen Pendidikan Islam, subditnya pun sama. Ya, Pak Direktur, mohon penjelasan tambahan kaitan dengan seberapa banyak sih sebaran TKP TPK yang dibina oleh sekian ustadz di Kota Cilegon ini? Oh iya, hitung-hitungan secara politik sesungguhnya itu adalah sangat menarik.
Oh iya. Karena BK Paksi Kota Cilegon yang dulu adalah LPPTK BKPMI itu membina tidak kurang dari 11.000 santri. Sampai sekarang ya? Sampai Sekarang BK Paksi ya? ya, di 8 kecamatan di 43 kelurahan di Kota Cilegon. Dalam strukturnya mereka berada di kantong-kantong unit TKI, ada juga Port Al-Quran, kemudian koordinasi di tingkat kecamatannya kami memiliki forum paksi. Dan forum paksi semuanya eksis. Kemudian sebagai jembatan koordinasi ke kami di PDBK Paksi Kota Cilegon ini. Pak Direktur yang membina ya. kurang lebih 900 guru yang minat, yang ustadznya. Ustadz. Ya. Artinya kalau satu orang punya pasangan satu itu sudah berapa Pak? Baik kan? Ya. Hitungan politik. Ya. Belum anaknya menantunya Pak. BK Paksi nggak berpolitik ya Pak? Iya, insya Allah. Baik. Pak Direktur mendukung pemerintah yang sah. Baik. Ya. Pak Direktur, ini menarik sekali nih. Jadi dengan tidak cairnya ini menjadi hambatan dong. Menjadi hambatan proses apakah semangat atau menurun atau apa? Saya kira menurun tidak, cuma hak mereka juga terabaikan nih 3 bulan atau triwulan ketiga itu. Ya, oke. Keprihatinan kami menjadi keprihatinan semuanya. Tetapi alhamdulillah kegiatan proses kegiatan pembelajaran, kemudian hotmil Al-Quran itu tidak mengalami penurunan. Oke. Itu artinya bahwa honor itu penting, tapi bukan yang paling utama. Tapi ada harapan ya? Ya, harapannya tentu dalam waktu dekat, ya kami percaya dengan pemimpin kami, Allah amanah, juga di sebelah saya ini alhamdulillah dipertemukan oleh Allah. Oke, gini Pak Direktur, ini mumpung kita undang nih ya, kita hadirkan nih beliau sekaligus ya. Nanti harapan yang terakhir, harapan apa sih dari BK Paksi? Ini makasih sekalian. Ini kebetulan Pak Haji Rabudin ini adalah dikandidat jadi ketua forum peduli Cilegon ya, yang nanti akan memberikan aspirasi karena kita juga sadar dalam alam demokrasi harus ada forum ya Pak ya. Bagaimana harapan yang mau disampaikan kepada beliau? Silakan. Oh ya, terima kasih. Terkait harapan ini bahwa BK Paksi Kota Cilegon ini teritorialnya adalah di Kota Cilegon. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada Pak Rabudin beserta tim sebagai jembatan untuk menyampaikan kepada decision maker, wali kota maupun melalui jalur legislatif di DPRD agar apa-apa yang menjadi kebutuhan para ustadz ini bisa terpenuhi, termasuk tentang legalitas kami menempati aset bersama, saya katakan aset bersama antara BKPRMI dengan BK Paksi. Saya kira tadi Pak Bayu menyebutkan badan komunikasi itu bukan salah, tapi karena memang beliau juga lama di LPPTK BKPRMI, kemudian juga sebagai pendiri dari BK Paksi Kota Cilegon, jadi bukan salah tadi menyebutkan. Artinya di dalam diri beliau ada BKPRMI, ada BK Paksi. Harapan kami ini pun tempat ini jangan sampai kemudian menjadi suatu pihak-pihak kecil yang produktif. Terima kasih ya, Pak Direktur. Terima kasih nih. Jadi harapannya saya garis bawahi, harapannya menitipkan aspirasi ini kepada beliau ya. Pak Haji Rabudin pun mohon maaf. Latar belakang forum ini dibentuk apa ya kira-kira? Baik, terima kasih. Rahmat dari kegiatan di hari ini dilandasi oleh diundang atau apa oleh keluarga besar kami para guru saja yang juga saya masih seperti itu juga di hari ini beliau bertahan. Pertama Pak Bayu dan saudara ini sebagai pimpinan di atau lembaga ini forum peduli Cilegon di mana beranggotakan daripada beberapa elemen-elemen masyarakat di Cilegon yang masih seumur jagung tetapi kami tahu kiprah ormas ini juga sedemikian eksis sudah. Satu contoh kegiatan yang bergerak di bidang pengawasan tentang bagaimana tepat sasarannya sebuah kebijakan pemerintah, gitu ya. Ada aktivis-aktivis di kepemudaan dan olahraga berkumpul bersama, bukan di seliweran ya, bukan saya, tetapi sudah menjadi saya kira kembali apa pada akhirnya kita tidak bisa tutup mata menjadi sebuah kegaduhan, pada kegaduhan di mana terkonfirmasi
di beberapa pemberitaan itu, pasca DPRD tim TAP di Kota Cilegon menggelar rapat gabungan dengan waktu itu adalah dengan bangga pada evaluasi publik namanya pada masalah APD di 2025. Diketemukan dengan coba dikolerasikan kondisi yang kekinian bahwa pemerintah Kota Cilegon, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden sebagai ketua BKPAKSI tadi, kami pertama tentu mengucapkan keprihatinan semua ini atas yang mohon maaf Pak Bayu paham, Bayu Bukit paham dan tahu bahwa kami juga pada posisi waktu tertentu menyebutkan tadi almarhum adalah selesai pada posisi wilayah di mana fungsi budgeting, fungsi legislatif itu apa berada di sana, sehingga sebuah angka defisit yang tidak ansih pada persoalan berusaha dari Pak Bayu baik itu baksi yang reguler dan sebagainya atau saving sektornya satu di Bima segala macam, tetapi sesungguhnya ketidakmampuan proses bayar tadi rasanya honor itu tidak ada pada guru-guru madrasah, tetapi yang juga berkembang gagal bayar ini dengan angka yang sangat fantastis dari Pak Ketua, yaitu sampai angka di pada tataran 139 miliar. 139 miliar. Saya tidak bisa bayangkan fungsi rasionalisasi manajerial pemerintah daerah seperti apa ini begini. Karena baru semua rasanya dengan haji. Ketika saya dulu di 2029, 2014 terakhir kami di DPRD itu, bahwa kalau layak defisit oke, namanya juga estimate begitu. Diawali kuat PPAN, dikawali dengan RPBD. Tetapi kalau di tahun sekarang ini adalah sangat angka yang luar biasa tinggi, sehingga juga menghentakkan saya secara pribadi Pak Bayu, apa gerangan ini semua terjadi? Karena dampaknya luar biasa ini Pak. Bagaimana yang sekian ribu, kita bisa bayang para ustadzahnya saja, salah satu segmen BKPAKSI 900 orang. Lah kalau ini, apakah tidak menimbulkan kegaduhan? Karena bicara, saya maklum sekali Pak, tentang persoalan aspirasi, ya, boleh bilang karena memang semua legalitasnya sudah ada, ditempatkan pada pos honor daerah itu, yaitu pada nomor rekening segmennya Kesra. Nomenklaturnya begitu di dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kita cerita. Dasarnya yaitu honor daerah di Kemenang. Semua itu berjalan bukan baru kemarin sore Pak, tetapi semenjak periodisasinya almarhum Allah Rumah sampai hari terakhirnya Pak Haji Tubang Siman Aryadi saya juga masih percaya. Tetapi hari ini tentu adalah secara pribadi miris. Namun demikian, apa kesempatan ini forum peduli Cilegon, kiranya ini juga kami berbuat. Kami dengar kami tidak bisa Pak Bayu Ketua menutup mata dari sedemikian banyak unit-unit, termasuk yang kami nilai gerem beberapa para susunan kepengurusan penyelenggara wadah tadi juga ada terlaksana di sana yang berikan ilmu ngaji dan segala macam ya sesuai mungkin SOP yang ada di BKPAKSI. Jadi saya kira itu Pak Bayu, kami terprihatin dan selanjutnya agendanya Pak Ketua, agendanya seperti apa nanti ini? Kan ini Pak Haji Sukri ini sebagai BKPAKSI ini menyampaikan aspirasi nih. Ya. Agendanya seperti apa nanti ke depan? Karena kami tidak mungkin datang ya, atau gimana? Jadi melalui beliau ya. Baik. Tadi sebelum acara ini kita juga ikuti sebagaimana bersama para guru dan para ustadz begitu. Artinya ini sebuah amanat yang mohon maaf kami dengan mengawal bismillah begitu, dan insya Allah kami akan tindak lanjuti sesuai daripada kewenangan ya tupoksi hierarkis kami sebagai wadah ya sebagai kantor sosial masyarakat. Tentu apa yang menjadi pertanyaan oleh Pak Bayu tadi bahwa apa Pak tugas atau tahapan ya program. Saya sudah rapatkan di internal pengurus bahwa tahap awal ini adalah dengan dinamika yang ada di Kota Cilegon hari ini adalah kami coba tidak ansi, sehingga kami juga berang ada divisi-divisi tertentu di wadah kami ini. Kami coba bukan memitigasi, kami ingin coba bukan investigasi, tetapi ingin full bucket. Benarkah semua rumor ini? Sehingga ada yang bergerak di bidang, satu contoh kami turun langsung ini tentang persoalan pendidikan. Karena kemarin juga ada tim bersama saya damping. Kenapa saya lebih concern amanat undang-undang Pak Bayu? Apa aja tentang bagaimana amanat undang-undang penyelenggaraan daerah Undang-Undang 3 2014 itu bagaimana sampai dikatakan di sana
harus sekian persen untuk penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. Maka saya lebih concern, ini ada apa gerangan ini sampai seperti ini. Sehingga hari ini tahap pertama adalah melakukan dan menginventarisir semua informasi pemerintahan viral yang muaranya adalah defisit. Yang muaranya sampai ke ketidakmampuan, gagal, sampai over tahun anggaran. Nah, selanjutnya apa? Tentu kita ingin mengkomunikasikan begitu, sehingga kami juga sudah susun rencana kami akan melayangkan semacam RDP, hearing kepada bapak-bapak kami di DPRD. Ya karena memang kami tahu fungsi anggaran itu adalah di sana. Kita tahu bahwa tahun 2024 tidak ada nomenklatur defisit yang sedemikian besar, tetapi kenapa di penghujung ini ada sebuah kata defisit yang angkanya kami juga tidak bisa karena cukup besar, Pak, 139 miliar. Dan ini Pak Ketua, Siap. itu sangat ironis sekali. Sangat benar. Karena belum lama ini Pak Wali Kota Helvi itu menerima penghargaan dari Kementerian Agama sebagai kota yang peduli terhadap pendidikan agama. Oke. Tapi kenapa ketika terjadi defisit anggaran, justru para ustadz ini yang dijadikan sampai ke cair ya. Ya mungkin bisa yang lain kan iya. Betul. Ini tambah panas sih, tambah menarik nih obrolan kita. Ini ya, Pak Ketua, kalau begitu forum ini tadi menyampaikan ini baru seumur jagung, tapi profesional sekali nih, sistematis, terukur, bahkan ada definisi begitu ya, sampai kepada investigasi ya, kepada apa sih yang menjadi persoalan ke masyarakat ini gitu. Baik. Ini sebetulnya dibentuk betul-betul atau ingin mencoba membawa aspirasi itu seperti apa? Saya kira Goalnya seperti apa? Baik, bahwa pemerintah juga perlu mitra. Betul. Pemerintah adalah juga perlu di dalam penyelenggaraan agar visi dan misi ini adalah juga melibatkan bagaimana undang-undang mengatur keterlibatan peran serta bagaimana masyarakat. Saya kira itu yang latar belakang sebenarnya dari sana Pak Ibu. Kenapa? Kami tahu bahwa Januari, Februari ini adalah masa transisi dari kepemimpinan wali kota yang lama dengan agenda pilkada serentak, dan alhamdulillah latest standing KPU dengan nomor sekian itu menetapkan pasangan Rodin Safajar sebagai wali kota yang baru yang terpilih. Sehingga kami tersudah, mohon maaf Pak Bayu, karena kami masih ingat secara pribadi didukung dengan kompetensi di bidang masing-masing tadi. Artinya bahwa wadah ini bukan hanya simbolisasi, tetapi memang bergerak pada orang-orang yang sudah terukur di keilmuannya. Oh, berarti ini forum ini dibentuk adalah dalam rangka kepedulian. Ya. Sebagai beban moral, dan ini pemirsa sekalian, ini luar biasa nih. Cilegon sudah mulai berkembang cara demokrasinya ya. Jadi cara demokrasinya bukan premanisme, artinya tidak ugal-ugalan, tidak apa, melalui forum, sehingga lebih kondusif, lebih terarah. Ini luar biasa Cilegon nih. Mudah-mudahan ke depan yang memparti sangat. Iya, jadi kita tidak terkota-kota. Betul. Ada satu kepentingan yang sama, yaitu membangun Cilegon. Betul. Mungkin yang terakhirnya, Pak. Mungkin dari Pak Sukri kembali ke Pak Sukri. Pak Sukri, kira-kira closing statementnya apa nih, harapannya? Ya, harapan depan masyarakat Kota Cilegon semakin sejahtera, pemerintah yang kuat, dukungan masyarakat yang full terhadap pemerintah ini, kemudian pendidikan agama dan keagamaan di Kota Cilegon ini semakin baik. Baik, itu siapa? Baik, terima kasih. Terakhir closing statement dari Pak Ketua Forum Peduli Cilegon ini. Ini tokoh Cilegon yang asing lagi. Tapi closing statement ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Direktur Bidang Aksi dan Pak Bayu. Pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin menyampaikan masih panjang, tetapi tentu kami juga harus hormat dibatasi tentang closing statement. Saya mengharapkan bahwa hari ini adalah masa transisi, di mana pemerintahan yang lama akan berakhir pada Februari, tanggal 26 Februari, tetapi selanjutnya adalah akan dipimpin dan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru. Saya kira apapun yang terjadi hari ini, mari Cilegon sesuai jargonnya aku sedulur makmur di antara semua ini, bahwa lakukanlah apapun itu, mari kawat ini pemerintah yang baru tanpa menimbulkan sebuah masalah yang baru, kira-kira begitu. Keprihatinan mendalam lagi-lagi kepada beberapa informasi yang sedemikian mendekati fakta, ini bukan lagi cerita rumor,
ternyata kami bisa bagaimana mendengar langsung dari para penyelenggara pendidikan, guru honor yang jauh sebelumnya Pak Bayu sudah kami gagas pada waktu itu. Untuk otoritasnya kami legislatif dan eksekutif yang mengeksekusi ini menganggarkan untuk para guru-guru honor daerah ini, dan di sini adanya semacam mohon maaf ketidakmampuan membayar oleh pemerintah, ini mesti dicarikan solusi. Tetapi solusi pun kami menitipkan adalah mohon maaf, jangan sampai nanti beban-beban ini juga ya kalau boleh bilang itu wong celebon, kita tidak berbuat apapun pada lingkungan dekat. Jadi pada akhirnya maksud saya pemerintah yang lama kajilah ini, berilah opsi ini. Yang kami garas lagi, terjadinya sebuah defisit mengakibatkan ketidakmampuan membayar yang agak besar tadi, yang tidak hanya ansi kepada guru honor ini, karena kita juga dengar bagaimana jeritan pengusaha daerah yang sudah melaksanakan bagaimana kewajiban yang membangun infrastruktur, yang sampai hari ini nangis-nangis utang kami masih banyak. Sehingga Forum Peduli Cilegon ini menghimpun semua itu Pak Bayu. Kami akan on the track roll aturan main. Tentu setelah ini kami setelah full bucket, kami sudah melakukan mitigasi. Kami ingin lakukan secepatnya hearing kepada DPRD, ya. Dan pada akhirnya mohon ketegasan dan penjelasan yang sedemikian pasti kepada pemerintah sebelum masa berakhir ini, berikanlah agar meminimalis kegaduhan yang telah terjadi. Baik. Itu Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih Pak narasumber kami pagi hari ini, Pak Direktur dan Pak Ketua Forum Cilegon. Persis sekalian, itulah obrolan singkat yang luar biasa membawa hikmah. Mudah-mudahan Cilegon ke depan lebih maju, dan pemimpin atau pemimpin baru dengan jargon juara, jujur, adil dan religius bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.